Hai guys, balik lagi di Prince Room. Nah, kali ini aku mau cerita untuk kalian yang gak kenal siapa aku. Jadi tuh aku mau cerita tentang diri aku. Jadi aku awalnya jadi content creator itu kalian bisa klik link di sini. Jadi latar belakang aku dari kecil itu memang Kristen. Terus orang tua aku memang orang tua yang dalam Tuhan semuanya. Jadi ceritanya tuh dari buyut aku gitu. Buyut aku tuh suka banget yang namanya berdoa gitu. Nah, jadi tuh kita tuh apapun itu tuh bakal menurun ke kita gitu. Sebenarnya tuh kayak mungkin kalau aku nggak ngerti sih ya kalau ilmu psikolog tuh memang aku tidak mempelajari, katanya tuh kayak genetik gitu kan. Tapi itu sebenarnya bukan ke arah genetik karena aku tentang spiritual dengan Tuhan. Jadi ini kayak alam roh itu memang turun menurun gitu dari buyut lo tuh siapa, keluarga lo siapa gitu kan. Tapi kalian itu jangan kayak baper dulu kayak orang tua gue lu nggak bener nih gini. Kalian jangan baper dulu, kalian dengerin dulu ceritanya. Itu semua tuh kalian bisa dimulai dari diri kalian sendiri gitu. Nah, jadi aku mau cerita tentang buyut aku sendiri. Nah, buyut aku tuh tadinya tuh suka judi and then jadi tuh suka banget yang namanya pelihara anak ambar. Kalian tau gak sih anak ambar itu tuh arwah-arwah yang anak-anak baby yang udah meninggal ya, dan dipelihara sama buyut aku ini gitu. Terus itu singkat cerita dia kayak suka kerasukan gitulah. Terus akhirnya aku nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya dia akhirnya bertobat dan kenal Tuhan Yesus. Akhirnya dia pelepasan dan mengenal pribadi Tuhan Yesus di situ gitu. Terus udah gitu jadi dia doain satu-satu anaknya, cucunya, mantunya, cicit-cicitnya semua satu-satu didoain gitu sama buyut aku ini gitu. By the way, aku sempet ketemu buyut aku waktu aku kecil banget gitu. Jadi aku tahu dari cerita mamaku nih. Terus udah gitu gak lama tuh nurun ke opa aku pendeta gitu. Nah, opa aku pendeta, terus ya gitu, jadi sama suka doa juga gitu. Terus waktu aku kecil gitu kayak suka main di kamar opa gitu kan, terus kayak diusir-usirin gitu, sana opa mau berdoa katanya gitu. Terus aku kepo dong, ngapain sih opa, ngapain sih doa sih, ngapain aja sih, yaudah sini ikut opa gitu. Jadi opa aku tuh doanya tuh bener-bener berlutut gitu loh, kayak di kasur, udah gitu bener-bener kayak berlutut gitu dia kasur gitu. Kalian pernah lihat kan kayak di lukisan-lukisan gitu, di lukisan-lukisan zaman dulu gitu kan, kayak berdoa tuh kayak bener-bener di atas kasur yang di bawah di kasur dan berlutut gitu loh. Jadi sini kasur and then berlutut gitu. Terus kayak ikutin nih doa sama opa gitu. Terus udah gitu kayak lama banget ya, tuh kayak ngantuk gitu dong, kayak apa sih ini lama banget sih doanya gitu kan. Akhirnya opa aku masih sibuk berdoa and then aku bodo amat, aku tidur di kasur gitu. Terus opa aku suka cerita, opa tadi ngeliat malaikat nih gitu kan. Terus apaan sih malaikat gitu kan, aneh banget ya. Maksudnya kayak ya aku latar belakangnya dulu yang belum yang karismatik banget gitu, Pentakosta gitu. Jadi aku kayak what, apa sih ini malaikat tuh aneh banget gitu kan. Terus akhirnya tuh kayak opa aku tuh lama banget gitu doanya tuh bisa gitu selama itu gitu, sedangkan aku kayak boring doanya segitu lama gitu kan. Terus udah gitu nggak lama pas aku nyokap itu tuh pas lagi hamilin aku, itu pas lagi lagi ada khotbah gereja gitu. Terus nyokap aku cerita dulu, jadi tuh katanya waktu dulu banget itu kayak kok hidup kayak gini-gini banget ya gitu, padahal Kristen dari kecil juga, dari bayi gitu kan. Secara aku pendeta kan. Terus udah gitu gak lama tuh pas lagi hamilin aku tuh si nyokap tuh lagi dengerin pendeta apa gitu, aku nggak tahu nama pendetanya, lupa lah. Terus udah gitu dia pas datang ke Jakarta gitu, nyokap kan dari Sumatera gitu kan, terus datang ke Jakarta. Udah gitu tuh kayak wah gila ya, ternyata Tuhan Yesus itu beneran ya, kayak gini ya ternyata khotbah. Jadi kayak haus banget itu, kayak sehari itu dengerin khotbah itu tuh bisa 3 kali gitu guys, bisa dari gereja 1 ke gereja 2 ke gereja 3. Gila niat banget nggak sih, aku kayak males gitu ya Bo. Terus udah gitu ya udah akhiran
Singkat cerita tuh pas lagi hamil aku gitulah, terus sampai om aku bilang, nih anak bakal jadi pendeta nih gitu kan. Terus udah gitu pas aku lahir, aku yang nggak Kristen banget gitu, masih Kristen dari baby sih, maksudnya kayak nggak yang biasa aja gitu lah, kayak apaan sih Tuhan itu. Malah aku mengenal pribadi Tuhan itu satu sosok yang nyebelin, yang suka marah-marah gitu. Jadi dulu aku punya tanggapan gini, kalian tau kan yang kita tuh harus mikul salib gitu ya. Terus tuh aku kayak punya tanggapan, ngapain sih gue ada di dunia ini gitu kan, sedangkan gue harus kayak menyenangkan hati Tuhan gitu. Kayak Tuhan tuh egois, kapan gue dibuat happy gitu. Aku nggak ngerti banget, dan aku males banget deket-deket sama Tuhan gitu. Pokoknya tuh aku yang dunia gitu. Terus udah gitu pas aku SMP itu nyokap itu mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus gitu pas bokap aku kena sakit cancer gitu. Terus nyokap tuh kayak gerak-gerak gitu loh, jadi katanya tangan tuh kayak diangkat, ketarik ke atas gitu. Terus aku kayak, apa sih ini nyokap, aneh banget sih gitu kan, kayak weird banget sih gitu kan, karena gue nggak pernah ngalamin itu gitu kan. Terus kayak kamu tau kan yang kalian di Bible yang ada satu ayat yang ketika lo berbahasa roh, and then orang yang nggak tahu itu akan disangka dia gila gitu kan. Nah gue takut lihat kayak gituan, kayak orang tuh kayak tumbang gitu kan, kayak misalnya di gereja karismatik gitu kan, orang tiba-tiba gelepak gitu kan, kayak apa sih ini orang, serem banget sih, gue pengen cepat-cepat pergi tau gak sih. Terus udah gitu ya itu yang terjadi sama nyokap gitu kan, kayak apa sih nyokapnya aneh banget sih gitu kan. Terus tapi jadi kepo, jadi penasaran. Jadi nyokap itu juga suka doa-doa juga, terus cerita, tadi mama doa berbahasa roh, tangan mama gerak, ada yang ngangkat ke atas katanya gitu. Terus kayak apaan sih ini, aneh banget nih nyokap gitu kan. Terus ya udah akhiran aku kepo waktu aku SMA, aku penasaran, aku kunci pintu, aku doa berbahasa roh, bener nggak ya bisa gerak gitu kan. Bener kayak bokap aku ngajarin. Jadi bokap aku tuh aktivis di gereja gitu, and then yang Bible banget bokap itu. Terus ngajarin gini caranya, kalau kamu pengen dapet bahasa roh, kamu doa sama Tuhan, kamu minta sama Tuhan. Jadi tuh kamu nanti kalau ketika kamu dapat gerakan itu, kamu bilang ya Tuhan Yesus, amin Tuhan, kayak gitu. Terus udah gitu akhirnya bokap sakit kan, bokap sakit cancer. Terus aku berdoa bertiga sama kakak aku tuh dua-duanya tuh kakak aku 3 bersaudara, aku punya 2 kakak aku tuh dua-duanya berbahasa roh, aku sendiri yang gak dapet. Kayak kok aneh ya gue sendiri ini gitu kan. Akhirnya gue pengen, karena inget bokap gue ngomong, gue bilang Tuhan aku pengen yang kayak gitu juga dong, dapet bahasa roh itu. Bener bergerak gitu loh, gila tuh kayak bener-bener deh bergerak gitu kan. Terus udah gitu kan gini loh, kalau kita kerasukan setan ya, ini tuh pasti kita tuh nggak sadar, tapi kalau Roh Kudus tuh kita masih dalam tahap sadar, dan akhirnya kita feel peace itu dari Roh Kudus gitu. Terus udah gitu akhirnya aku kepo, aku masuk ke kamar, aku penasaran, bener gak sih Tuhan ini gitu kan. Aku kepo, aku doa-doa gitu, karena aku suka ngeliat nyokap aku suka doa. Jadi aku kepo, aku masuk kamar, aku doa-doa gitu sama Tuhan. Aku berbahasa roh, aku nyanyi yang ini loh, yang aku masuk ruang Maha Kudus itu. Penyembahan dulu kan, kayak penyembahan dulu, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, karena Tuhan suka banget sama namanya puji-pujian. Jadi aku penyembahan dulu, terus aku minta sama Tuhan untuk berbahasa roh itu. Bener dong, bergerak lalala segala macam gitu kan. Terus aku tuh nggak pernah yang namanya baca Alkitab gitu, jadi paling denger dari bokap doang gitu kan, sama nyokap. Terus aku kayak merasa mendengar suara Tuhan gitu, terus salah dong, kayak berapa kali gitu kan, kayak aku merasa Tuhan ngomong ini gitu, terus salah dong. Terus kayak apaan sih nih, gua ini ngeroh banget gitu kan. Jadi kalau kamu mau tahu suara Tuhan itu, kalian harus dibalansin dengan baca Alkitab. Pada saat itu aku nggak baca Alkitab, jadi tuh salah gitu guys. Aduh kocak deh. Terus ya udah akhiran, jadi pas aku kuliah itu kayak bener-bener hausnya dengan Tuhan. Jadi aku cerita sama Tuhan, soal Tuhan sama teman-teman aku yang anak-anak dunia gitu guys. Nah kalian bisa denger di sini, oke? Terus ya udah akhiran abis cerita gitu, terus udah gitu jadi gara-gara keluarga aku memang keturunannya memang didoain sama buyut aku itu segala macam.
Oke, jadi sampai om aku and then sepupu-sepupu aku banyak yang pastor gitu. Jadi kayak bukan sekedar aku Kristen gitu doang di KTP, tapi bener-bener Kristen yang banget gitu. Jadi kadang tuh kalau misalnya kayak di grup gitu ya, ngomonginnya tuh udah kayak komsel gitu loh, ngomongnya tentang akhir zaman. Aku seriusan, aku nggak menguasai akhir zaman, jadi mereka ngebahasin tentang akhir zaman gitu kan, dari beberapa pendeta yang mereka denger gitu tuh, saudara-saudara aku. Jadi ada grup isinya keluarga besar aku, tuh kayak cengok gitu, apaan sih ini ngomonginnya tentang Tuhan semua gitu kan. Terus udah gitu ngomongnya tentang akhir zaman gitu yang udah berat-berat gitu, aku nggak ngerti, aku tidak menguasai itu. Mungkin next time kalau aku kuasain aku akan bahas, tapi sekarang ini aku tidak menguasai karena itu super susah banget menurut aku. Terus udah gitu, ya udah akhiran ya itu keluarga aku. Terus sampai aku punya keponakan, dan ponakan aku tuh kayak masih SD gitu, dia doain dong temennya, dia doain. Oke, dia bisa berdoa untuk temannya, dia suka berdoa gitu. Jadi segala sesuatu memang bisa menurun gitu. Jadi kalau memang kalian memang tidak ada keturunan itu, it's okay, kalian bisa berdoa, bisa ngomong sama Tuhan, bisa minta ampun pertama sama Tuhan atas dosa-dosa, atas keluarga kamu, buyut kamu gitu, minta tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus. Terus minta Tuhan Yesus pulihkan kehidupan kamu gitu. Jadi bisa dimulai dari kamu, karena buyut aku juga tadinya ya pelihara yang begitu dan judi juga, and then Tuhan pulihkan gitu guys. Dan itu memang apa ya, mempengaruhi ke yang lainnya sampai aku jadi Kristen content creator gitu. Aku juga nggak ngerti gitu kenapa gue jadi Kristen content creator gitu. Emang awalnya sih memang aku merasa Tuhan itu udah ngajakin aku untuk ayo jadi YouTuber, untuk ngomong on public gitu. Terus aku tuh bukan tipe orang yang bisa apa ya, ngomong langsung gitu loh, nggak suka on the public, ngomong on the public gitu loh. Kalian tahu sendiri kalau kalian udah pernah dengar cerita aku di kesaksian aku, itu memang aku jadi dulu tuh gagap karena pernah di abusive gitu. Jadi aku nggak bisa untuk ngomong secara on the public gitu kan. Ngomong apa sih, terima telepon aja aku masih gelagapan, apalagi ngomong on the public gitu kan. Terus ya udah gitu guys. Jadi ya akhiran aku juga minta konfirmasi sama Tuhan untuk bener nggak sih gue jadi Christian content creator ini gitu. Dan ya akhiran ya itu semua juga puji Tuhannya banyak banget yang terberkati banget. Aku senang banget kalian bisa terberkati. Semoga pada akhirnya semua orang menjadi kenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi gitu guys. Terus ya udah gitu aja, sekian cerita dari aku. Kalau kalian bisa like dan komen dan share ke teman kalian yang lainnya, siapa tahu ada teman kalian yang bertanya-tanya tentang gimana sih mendengar suara Roh Kudus, gimana sih Roh Kudus itu beneran ada apa enggak gitu. Oke.